saudara mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan di mana saja ketika live streaming ini bisa dilihat dan didengar. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak hal yang kita hadapi di saat ini, apalagi di tengah-tengah kondisi yang memangnya sangat mengancam kehidupan kita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan dan pergumulan kita yang cukup berat menghadapi situasi dan kondisi yang memang sangat-sangat memprihatinkan. Namun yang pasti bagi kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Tuhan adalah pelindung bagi kita. Tuhan tetap menyatakan apa yang seharusnya Ia lakukan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita mau tanya perkatong semua di pagi hari ini. Kira-kira di dunia ini, siapa yang berkuasa? Pasti ada yang bilang bahwa pemerintah sebagai lembaga yang tertinggi dan semua aparat yang berkuasa. Kuasa mana yang kuat? Kuasa mana yang bisa untuk dapat menyatakan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah kondisi yang kita alami dalam hidup ini? Pasti banyak orang ya, bahkan juga di antara kita yang bilang begini, bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi yang ketong tahu dalam pelajaran, dalam iman dan pengharapan atau percaya kita. Tapi kenyataannya apa, saudara? Kenyataan dunia sekarang ini kalau ketong lihat dengan segala yang terjadi, iblis berusaha untuk lebih berkuasa. Iblis berusaha dengan berbagai macam cara untuk berkuasa, menghancurkan kehidupan dunia ini, bahkan menghancurkan pengharapan dan iman daripada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, jangan kaget. Iblis berkuasa. Tetapi apakah iblis punya kuasa itu lebih daripada kuasa Tuhan? Tuhan berkuasa atas bumi ini, atas dunia ini, atas segala yang Dia ciptakan di tengah-tengah dunia ini, termasuk kita semua. Tapi iblis hanya berkuasa di dunia ini yang memakai banyak orang untuk menghancurkan kehidupan dunia ini dalam menjalani damai dan sejahtera bagi kehidupan manusia di dunia ini. Tapi kita tahu dan kita harus mengimani bahwa kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Dan kuasa iblis akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan sendiri. Dia yang menciptakan kita selaku manusia. Dia yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Sedangkan iblis hanya bisa berkuasa di bumi ciptaan ini dengan cara-caranya sendiri. Ya. Di dalam kitab Yakobus ya, dia bilang bahwa iblis tidak berkuasa lebih daripada kuasa Tuhan. Dan itu nyata, saudara. Karena iblis berkuasa di tengah-tengah dunia ini, maka segala kejahatan sementara muncul di tengah-tengah dunia ini. Melalui segala macam cara yang dia pakai untuk melemahkan iman dan pengharapan kita. Ingatlah, saudara, bahwa Tuhan Allah tidak pernah merancangkan kejahatan bagi dunia ini dan bagi manusia ciptaannya.
Tetapi Tuhan Allah hanya merancangkan damai sejahtera, bukan kejahatan yang membawa kecelakaan bagi umat manusia. Firman Tuhan di pagi ini mau menjelaskan tentang sebuah kenyataan yang terjadi di Gerasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Gerasa adalah daerah bagian Dekapolis dekat Danau Galilea, yang mana penduduknya ada orang Yahudi dan juga ada orang yang non-Yahudi. Dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang masih kafir, yang masih menyembah kepada berhala. Dan kalau kita bilang, kalau kita baca sebelumnya, ketong bisa berpikir bahwa sebenarnya sudah terjadi. Kalau ketong bilang mau terjadi sesuatu dengan ketong yang akan terjadi di depan ini, sebenarnya sudah terjadi. Kalau orang Ambon bilang itu masoso, ya. Ketong bisa baca sebelumnya, ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut, cobaan ini sudah dimulai dan ciri-ciri semua ini sudah telah terjadi. Tetapi bagaimana Yesus bisa meredakan angin ribut itu dengan kuasanya, dan itu dia memperlihatkan kepada orang sekelilingnya, bahkan kepada murid-murid pada saat itu, bahwa tidak ada kuasa yang lain, tidak ada kuasa yang bisa melawan kuasanya, sing ada lawan. Ya, kalau ketong katakan, memang saudara jemaat, dalam kehidupan yang kita jalani ini memang roh jahat itu selalu ada. Dia selalu mengambil peran di dalam kehidupan kita. Setiap apa yang Yesus mau lakukan, roh jahat itu selalu ada. Tetapi kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tetapi pada dasarnya roh jahat atau kuasa iblis itu selalu merancangkan kejahatan, dan ia selalu mencari-cari kesalahan daripada Yesus. Dia selalu mengusik kehidupan manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat ini banyak orang Gerasa tidak mampu, banyak orang Gerasa tidak mampu mengusir roh jahat tersebut. Mengapa, saudara? Karena mereka juga masih dikuasai dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka masih menyembah kepada berhala-berhala. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Sehingga mereka membiarkan roh jahat itu berkembang biak di dalam kehidupan mereka, yang dibuktikan dengan legion banyak pada saat itu. Dan ketika roh jahat itu tidak mau meninggalkan daerah itu, ayat 10, Yesus tidak kompromi dengan tawaran itu. Yesus tidak kompromi dengan kondisi yang terjadi. Saudara yang terkasih, Yesus tetap mengalahkan dan mengusir kuasa roh jahat itu. Ingat saudara, bahwa walaupun di dalam teks bacaan kita dikatakan bahwa Yesus mengabulkan permintaan roh jahat itu untuk dipindahkan ke dalam babi-babi, tapi bukan berarti bahwa Yesus yang memerintahkan roh jahat itu pindah ke babi-babi. Melainkan dia mengizinkannya. Dia mengizinkannya. Kita ingat sejarah Ayub. Orang yang begitu percaya kepada Tuhan, orang saleh. Tapi Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda dia. Mengambil semua harta bendanya, anak-anaknya, semuanya diambil. Bahkan 3 temannya yang begitu akrab pun tidak memberikan dukungan kepada dia, malah mengatakan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Saudara yang terkasih, Yesus tidak bertanggung jawab akan kejahatan yang dibuat oleh roh jahat.
Atau dengan kata lain, Yesus tidak berkompromi dengan dosa. Ya. Akhirnya orang itu sembuh. Namun orang-orang gerasa mengusir Yesus. Karena apa yang ada di dalam diri mereka itu adalah kuasa setan, kuasa iblis, kuasa roh jahat. Karena mereka masih menyembah bukan kepada Yesus, tetapi menyembah kepada berhala-berhala. Saudara yang terkasih, ternyata masih banyak orang yang belum percaya terhadap kuasa daripada Yesus. Sehingga orang yang tadinya kerasukan itu ditugaskan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada mereka dan kepada dunia di mana dia berada. Kepada semua orang lain yang belum percaya dan bertobat, saudara. Saudara persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kurang lebih ya 2 tahun dunia ini kita semua, saudara dan saya, bergumul dengan wabah penyakit COVID-19 yang sangat-sangat membahayakan. Bahkan akhir-akhir ini juga terdengar ada COVID inilah, virus Delta dan seterusnya dan seterusnya. Kuasa penyakit yang begitu mengancam kehidupan manusia dan mengambil begitu banyak nyawa dunia ini, negara kita, bahkan juga yang telah terjadi di akhir-akhir ini di wilayah atau daerah kita sendiri. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat ya, penyakit-penyakit atau virus-virus tersebut yang mematikan secara fisik maupun mental bagi hidup kita. Kita takut, kita putus asa, kita bimbang. Sebagai manusia kita terbatas, ada dengan ketakutan, ada dengan keterbatasan. Sehingga segala aktivitas itu dibatasi, sampai pun untuk kita beribadah pun dibatasi, tidak bisa di dalam rumah gereja lagi tetapi di rumah-rumah. Ya. Membuat kita semua harus ada dalam persekutuan kembali di awal tahun 2020 sampai di akhir tahun 2020. Di sisi lain, saudara, penyakit masyarakat yang lain yang sangat berbahaya, tidak saja yang bersifat medis, tetapi juga karena ketidakadilan yang terjadi. Sering orang mencari keuntungan di balik kesusahan orang lain, dan itu terjadi di dalam kondisi sekarang ini. Orang menutup diri daripada lingkungan bagi sesama yang susah, yang menderita. Karena memang mereka takut untuk berdekatan atau ada bersama-sama dengan kondisi orang-orang yang sementara mengalami kesakitan. Banyak orang yang suka orang pembaik, ya. Lalu cari-cari jalan dengan cara-cara yang jahat. Kuasa-kuasa kegelapan untuk menghancurkan orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, saudara. Kenyataannya bagi kita semua sebagai orang Kristen, kita disisihkan. Bahkan banyak cara yang dicari, dipakai untuk menghancurkan kedudukan kita di mana-mana. Tidak ada lagi kasih yang ada di dalam diri kita. Dan tanpa disadari, saudara jemaat, ini sangat merusakkan lingkungan kehidupan kita, sangat merusakkan kehidupan kita selaku manusia, baik pribadi, baik keluarga. Sehingga kondisi yang kita alami sekarang ini membuat orang banyak susah. Tadinya kita sudah boleh senang, sudah bisa mengikuti perjamuan bersama dalam persekutuan di rumah gereja. Bahkan juga sudah boleh beribadah. Tetapi kondisi belakangan ini juga sudah tidak bisa mengizinkan kita untuk melakukan seperti itu. Yesus saat ini berhadapan dengan dunia, saudara.
Yesus saat ini berhadapan dengan suatu dunia yang gelap. Satu dunia yang digelapkan oleh kuasa setan, kuasa iblis, kuasa yang jahat. Itulah kuasa dosa, saudara. Banyak orang, khususnya orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin mengalami hidup yang gelap. Mereka terasing, bahkan diasingkan dari persekutuan, dari lingkungan masyarakat yang normal oleh orang-orang yang menganggap diri mereka kuat. Yesus hadir dan mau menyatakan kepeduliannya kepada semua orang dalam kondisi tersebut. Yesus tidak melihat jabatan. Yesus tidak melihat apa dia sebenarnya. Yesus tidak melihat dari sisi penyembuhannya seorang yang dirasuk setan itu menyangkut nilai harta benda yang dalam jumlah babi-babi yang begitu banyak yang kalau bisa dijual untuk mendapatkan harta kekayaan bagi mereka. Tetapi Yesus mau melihat nyawa daripada orang itu. Satu orang itu lebih berharga dan lebih berarti daripada sejumlah harta yang akan dimiliki oleh orang-orang pada saat itu. Bapak saudara yang terkasih, Yesus menanamkan atau mempraktikkan kasih yang harus diteladani oleh kita semua. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merusak kehidupan sesama kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang merusak kehidupan manusia. Apalagi kalau ketong lihat dia itu sudah mulai terangkat, dia itu sudah mulai punya sesuatu, ketong mulai cari jalan dengan cara macam-macam. Ya. Dan kalau seperti itu maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang kerasukan orang roh jahat, kerasukan setan, saudara. Dan setan itu ada di sekeliling kita, saudara. Dikatakan di dalam surat Petrus, iblis itu dia berjalan keliling untuk mencari mangsanya. Supaya ketika dia mendapat satu orang saja dia sudah menang dan masuk di dalam kerajaannya. Yesus tidak berkompromi dengan apa yang jahat. Sebab apa yang jahat, apa yang rusuh, pembuat rusak, tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan orang tersebut. Dan juga tidak membawa damai sejahtera bagi lingkungan. Karena semua itu berasal daripada kuasa iblis. Iblis itu sangat pintar, saudara. Dan terkadang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Tuhan mengizinkan keburukan, kejahatan, kekerasan hati, kesombongan itu terjadi di dalam kehidupan kita selaku manusia. Karena kehendak bebas manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau ketong ingat peristiwa Adam dan Eva di Taman Eden. Iblis tidak mau untuk mereka sejahtera. Iblis tidak mau mereka damai. Iblis mencari jalan. Manusia terkadang tergiur ya dengan bisikan roh-roh jahat. Dibandingkan ketimbang mendengar suara Tuhan yang berkuasa. Akhirnya ya, roh jahat atau iblis itu menguasai kehidupan kita dan menyia-nyiakan pengorbanan Yesus yang sudah ia nyatakan di atas tiang kayu salib. Bahwa Yesus telah berkorban menghapus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan di saat ini menyadarkan kita akan beberapa hal. Ingat, jangan beri peluang kepada si jahat atau roh jahat untuk menguasai, masuk dan tinggal berdiam di dalam kehidupan kita. Orang yang pikirannya kotor, orang yang hatinya kotor, hatinya sing baik, sing suka orang pun baik. Hatinya masih dikuasai dengan kuasa kegelapan karena gelap sing bisa baku lawang dengan terang. Ya, gelap itu dia sing bisa baku lawang dengan terang. Dan itu sementara terjadi juga di dalam kehidupan ketoran, di dalam lingkungan jemaat ini. Coba kita sadar masing-masing akan kehidupan kita. Jadi mulai dengan hal-hal yang terjadi yang selalu mengganggu iman kita.
Stop saudara, ya. Beta mau bilang stop percaya kepada iblis. Stop percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Stop percaya kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Yang percaya kalau beta sakit, ya. Kadang-kadang tuh yang percaya kalau beta sakit itu karena orang bikin. Tuh. Dan itu harus menjadi catatan bagi kita. Bahwa kuasa iblis itu tidak ada sekalipun. Ya. Kalau memang benar, ya, kalau memang benar ada orang bikin. Ya. Tapi kalau katompung hati itu bersih, kalau katompung diri itu bersih, sing kotor, sing salah, maka saya akan tembus. Dan itu pengalaman dari hidup beta. Tapi beta sing saya ceritakan karena itu terlalu panjang. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mengapa? Ya, mengapa kalau biar orang bikin ketong, tapi kalau ketong bersih, ketong sing jahat, ketong sing bundosa, ya, ketong sing ada pemikiran-pikiran yang jahat untuk orang, mengapa sampai akan sing bisa tembus? Ya, akan cuma bisa mengkali, ya, di sekeliling ketorang saja. Karena apa saudara? Karena ada kuasa Tuhan, roh Tuhan, ya, yang menjadi, kalau orang Ambon bilang salawaku, toh, perkatong. Tapi salawaku yang bukan dikuasai toh dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi salawaku itu adalah Tuhan Allah di dalam Kristus yang menjadi pemisah, pembeleh, ya. Memeleh, memisahkan, membentengi, menguasai kita, menjaga kita sebagai daya tahan bagi kita. Yang kedua, katong semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kutuk dosa itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi sekalipun katong masih hidup di dunia ini, jangan katong serupa dengan dunia ini seperti yang dikatakan oleh Petrus. Ingat saudara, bahwa iblis banyak di dunia ini dengan berbagai cara. Tapi jangan takut. Yang harus katong takut itu kalau katong berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan, dan juga katong sing jujur di hadapan Tuhan. Katong harus bersih di hadapan Tuhan. Sem perlu takut ketika katong dilanda atau mengalami masalah baik berat maupun ringan. Harus punya iman seperti Ayub, ya. Harus punya iman seperti Ayub. Dan katakanlah seperti apa yang Ayub katakan dalam imannya setelah dia mengalami segala sesuatu dan pada akhirnya dia katakan kepada Tuhan, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin toh saudara? Karena itu mari katong sama-sama siap, ya. Katong sama-sama siap diutus seperti, ya, orang yang ditebus Tuhan atau disembuhkan Tuhan di Gerasa itu. Kita siap untuk menjadi berkat sebagai penyembuh dari setiap penyakit masyarakat yang ada, apalagi saat ini, ya. Sebab tugas melayani bukan cuma pendeta, bukan cuma majelis. Penyembuh itu bukan para medis atau para nakes saja, tapi katong semua, saudara dan saya, dan semua orang yang ada dalam jemaat ini. Kita semua, mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah sesuatu yang baik dari diri kita dan jangan beri peluang bagi si iblis. Jangan sekali-kali kita beri peluang bagi si jahat itu. Pasti kita menang. Katakanlah bahwa darah Yesus menguasai seluruh kehidupan kita. Dan kita pasti menang. Tuhan memberkati kita. Amin.